bukan keinginan klien kami. Klien kami ini cuma ada mengcopy paste dan menyampaikan, dan itu terbukti. Pemirsa Cek Kabar Online, apa kabar? Selamat menyaksikan tayangan Cek Kabar Online. Seperti yang sudah semua rekan-rekan ikuti, bagaimana runtuhnya, jelasnya pembelaan yang telah kami lakukan dan juga sebagaimana dijelaskan dari Dr. Ran. Saya cuma masuk ke poin-poin pokoknya saja sesuai dengan dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, yaitu pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dan juga junto pasal 310, 311 KUHP dan juga pasal 55, 55 Jadi ini sudah sangat jelas tadi. Kita argumentasikan semua fakta-fakta yang terkait dalam persidangan. Akhirnya tibalah saatnya tadi telah terbantahkan semua unsur dari pasal-pasal tadi itu. Kenapa kita sudah terbantahkan? Jelas yang dikatakan adalah pencemaran nama baik itu melalui Undang-Undang ITE telah terbantahkan tadi secara jelas dan sangat vulgar tadi dijelaskan bahwa Dr. Ran sesuai dengan fakta terkait dalam persidangan di semua konferensi pers mengatakan dengan bahasa diduga dan diduga keras, dan itu dikuatkan juga oleh keterangan ahli bahwa yang dikatakan diduga itu adalah tidaklah sama dengan dugaan. Jadi dari semua sebenarnya bahasa tadi, karena ini adalah bahasa diduga, sebenarnya sudah terbantahkanlah semua itu dakwaan itu. Itu satu. Kedua, dari sisi klien kami ini adalah sebagai advokat, dari sisi undang-undang advokat, ini adalah sangat prematur ya ini, Dr. Ran. Kenapa? Karena laporan ini masuk dan sampai masuk itu kepada kejaksaan dan ada dakwaan ini dari persidangan, belum pernah sebelumnya itu belum ada putusan dari kode etik menyatakan bahwa klien kami ini adalah melanggar kode etik undang advokat. Malah sesuai dengan organisasi induk di mana bernaung klien kami ini telah melakukan sidang kode etik dan memutuskan dan menyatakan bahwa Dr. Ran di dalam laporan sesuai dengan laporan Dr. Faris tidak terbukti secara sah bahwa tidak ada melanggar kode etik. Itu dua poin itu. Dan poin ketiga, perlu juga kita jelaskan bahwa Dr. Ran ini, dan sudah berulang kali selalu saya tekankan, dalam melakukan konferensi pers, dan mungkin rekan-rekan semua dari sana, dan yang dilakukan berulang-ulang, itu adalah atas keinginan seutuhnya daripada Lima Kim, bukan keinginan klien kami. Klien kami ini cuma ada mengcopy paste dan menyampaikan, dan itu terbukti tadi di chatnya bahwa Tim Hakim di dalam chatnya, di dalam Instagram, dia yang menginginkan supaya bahasa ML dan lain-lain itu supaya diposting, gitu kan? Jadi postingan itu berawal daripada Istimewa Hakim, bersumber dari kalau kita melihat daripada 3 poin inti tadi itu, jelas sudah seharusnya lah majelis hakim tadi, apalagi tadi klien kami Dr. Ran telah membacakan firman baik sesuai dengan yang ada tertulis di Al-Quran dikutip, dan juga yang ada tertulis di Alkitab dikutip, dan itu adalah firman Tuhan dan firman Allah. Saya pikir kalau mendengar ini tadi saya jujur tadi melihat majelis hakim seperti agak terharu ya mendengar firman ini. Mudah-mudahanlah mereka dengan mendengarkan firman itu bisa tersentuh hatinya, akhirnya bisa objektif dalam melakukan suatu pertimbangan putusan ini, nanti akhirnya memutuskan bahwa semua dakwaan yang didakwakan itu penuntut umum tidak terbukti secara meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Itu yang kita harapkan, dan itulah seharusnya kalau sesuai dengan fakta. Terima kasih.